warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini kita akan mempraktekkan praktek coaching. Nah, nanti yang bertugas jadi coachnya yang pertama adalah Bu Sri Martini ya. Iya, Pak. Bu Sri Martini dan yang bertugas sebagai coachnya Bu Eti. Nggih, leres nggih Bu? Iya, Iya, betul. leres. Nah, sebelum dimulai ada yang ingin saya tanyakan Ibu terkait praktek yang akan kita laksanakan. Untuk Bu Sri Martini, Iya, Pak. kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Sri Martini tingkatkan pada praktek kali ini? Kompetensi yang saya akan tingkatkan itu ada 3, Pak. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, itu mendengarkan aktif. Yang Ya. ketiga, summarize atau merangkum atau mencatat hal-hal yang disampaikan oleh coach, Pak. Iya. Kemudian saya mic-nya bisa ini ada double suara saya itu gimana gitu? Mungkin Bu Eti pakai satu aja, yang satu dimatikan laptopnya. Oke, Pak. Sudah. Oke. Duh. Sudah Bu? Ntar Pak malah hilang ini. Nah, jangan pakai HP mawon Bu. Oke. Ini HP-nya masih nyala. Oke. Pon. Oke. Kemudian untuk yang coachnya Bu Eti nanti apa yang ingin Ibu sampaikan nanti kepada coachnya, biar nanti coach nanti ada gambaran Bu terkait mungkin kompetensi apa yang ingin ada kegelisahan apa yang Bu Eti rasakan, kemudian apa ingin mencari solusi apa, seperti itu Bu Eti sudah ada gambaran? Sudah, Pak. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya, Pak. Oke, terkait apa Bu? Pembelajaran ataukah pribadi Bu? Kehidupan. Terkait itu, Pak. Beberapa pekerjaan, Pak, yang Ya. saya lakukan. Oke, bisa dimulai Bu Sri Martini dan Bu Eti. Saya sebagai pengamat akan mengamati jalannya proses nanti. Silahkan bisa dimulai Bu Eti dan Bu Sri Martini. Terima kasih kepada Bapak Afif selaku observer. Kami akan segera mengadakan coaching di mana saya jadi coachnya dan Ibu Edi sebagai coachnya. Selamat sore Ibu Edi. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ibu Edi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Edi, akhir-akhir ini Ibu Edi itu kelihatan murung dan kurang bersemangat. Jadi saya beberapa hari mengamati Ibu Edi itu kelihatannya kok ada masalah gitu. Mungkin Ibu Edi bersedia untuk berbagi cerita dengan saya, mungkin Ibu Edi. Ya, Bu. Begini, Bu. Saya memang beberapa hari ini mengalami sedikit masalah.
saya itu memiliki banyak pekerjaan yang harus segera saya selesaikan. Tetapi saya bingung, Bu, tugas mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu gitu. Mengapa Ibu Eti itu merasa seperti itu? Jadi alasan apa yang membuat Ibu Eti itu menyebabkan merasakan hal itu, Ibu Eti? Saya bingung tugas mana yang perlu segera didahulukan, Bu, karena semua pekerjaan yang diberikan ke saya ini penting semua, Bu. Oh, begitu. Berarti ini Ibu Eti itu memiliki masalah dalam hal pekerjaan, Ibu Eti. Ibu Eti ini memiliki banyak pekerjaan dan bingung pekerjaan mana yang ingin segera diselesaikan terlebih dahulu. Kalau boleh Ibu simpulkan, ini Bu Eti itu menginginkan dapat manage pekerjaan. Kalau sekarang Ibu Eti, ini posisi dalam memanage pekerjaan, ini berada pada level berapa? Kalau misalnya level 1 itu pada posisi yang belum maksimal dan posisi 10 itu pada posisi yang sudah maksimal. Posisi saya sekarang dalam memanage pekerjaan mungkin berada di posisi 5, Bu Martini. Oh iya, oh begitu. Kalau harapan Ibu Eti untuk kedepannya itu menginginkan pada posisi atau level berapa Ibu Eti? Kalau harapan saya ya jelas, Bu, pasti menginginkan di posisi 8, Bu. Oh ya, bagus Ibu Eti itu sudah memilih posisi yang bagus. Menurut Ibu Eti sendiri, ini langkah-langkah apa yang dapat Ibu Eti lakukan untuk mencapai level 8 yang dipilih Ibu Eti tadi? Saya akan mencoba beberapa langkah, Bu. Oh iya, kira-kira langkah apa saja Ibu Eti yang bisa dilakukan untuk memanage pekerjaan? Langkah yang pertama, saya akan menyusun daftar pekerjaan dan deadline-nya, Bu, karena biasanya saya mengerjakan yang saya ingat dulu gitu. Oh, bagus Ibu Eti, itu langkah yang tepat. Jadi Ibu Eti itu menyusun daftar pekerjaan itu disertai dengan deadline-nya. Mungkin itu bisa membantu Ibu Eti itu dalam mengingat dan juga mengurutkan pekerjaan yang harus segera dikerjakan dan didahulukan. Mungkin ada langkah yang lain, Bu Eti. Ada, Bu. Langkah berikutnya dari daftar tersebut, saya akan mendahulukan tugas wajib sesuai tugas pokok saya sebagai pendidik. Lalu kemudian mengerjakan tugas yang lain. Dan berikutnya saya yang ketiga itu mungkin akan menyelesaikan tugas pokok yang mudah terlebih dahulu, Bu. Bagaimana dengan langkah ini, Bu? Menurut Bu Martini? Itu langkah yang bagus, Bu Eti. Ibu sangat setuju jika Ibu Eti ini memilih langkah tersebut. Nah, dari diskusi kali ini, apa Ibu Eti itu bisa menceritakan kembali apa yang bisa Ibu Eti lakukan itu untuk ke depannya, Ibu Eti? Langkah yang bisa saya lakukan yaitu membuat daftar tugas dan deadline pekerjaan. Kemudian mendahulukan tugas pokok. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang lebih mudah, Bu. Bagus Ibu Eti, itu langkah yang bagus untuk melaksanakan komitmen Ibu Eti. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, Ibu Eti akan meminta bantuan pada siapa kira-kira Ibu Eti? Saya akan meminta bantuan teman terdekat saya, yaitu Ibu Ani, Bu. Beliau sudah terbiasa mendengar keluh kesah saya dan juga bersedia memberikan bantuan pada saya, Bu. Bagus sekali Ibu Eti. Ibu Eti ini sudah dapat
mengambil langkah yang tepat. Nah, kira-kira langkah yang bisa diambil Ibu Edi tadi yang terdapat tiga tadi itu akan dilaksanakan itu kira-kira kapan waktunya Ibu Edi? Kalau bisa secepatnya ya Bu ya. Bu Martini setuju nggak kalau secepatnya? Minggu ini kan akan segera menyusun daftarnya dan segera melakukan pekerjaan sesuai dengan urutan prioritas Bu. Gimana Bu? Saya sangat setuju Bu. Saya sangat mendukung langkah yang Ibu Eti ambil. Nah, sekarang dari diskusi hari ini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Awalnya saya bingung dan sekarang saya sudah dapat menemukan langkah yang dapat segera dilaksanakan. Harapannya saya bisa segera menyelesaikan semua pekerjaan secepatnya. Alhamdulillah Ibu Eti, semoga Ibu Eti dapat segera menyelesaikan semua pekerjaan. Pada akhir sesi ini, Ibu mengucapkan terima kasih Ibu Eti sudah bersedia untuk berbagi cerita. Mohon maaf jika saya ada salah, ada hilaf, atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu Eti. Sama-sama Bu, saya malah senang Bu Martini mau mendengar keluh kesah saya dan saya jadi tahu mana pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Sama-sama Bu. Udah dulu ya Gimana Bu. Bu Eti? Saya permisi. Iya, terima kasih. Gini Bu, untuk kedepannya Bu, mungkin kita akan perlu mengadakan pertemuan kembali Bu setelah Ibu Eti menerapkan langkah-langkah tersebut. Oh, berarti masih panjang itu. Ibu Eti, Iya. ini kan akan segera menerapkan langkah-langkah yang sudah diambil tadi. Lah ini untuk pertemuan selanjutnya itu kira-kira kapan Ibu Eti? Ya, gimana kalau minggu depan Bu? Atau besok? Oke, saya tunggu ya Bu. Bagaimana nanti penerapan Ibu Eti di dalam pelaksanaan memanage pekerjaan itu seperti apa? Saya tunggu Ibu Eti. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Permisi Bu. Sama-sama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas praktek coachingnya oleh Ibu Sri Martin dan Ibu Eti sebagai coachnya. Sebelum saya ada pertanyaan, saya akan sedikit evaluasi. Tadi untuk praktek coachingnya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Cuma tadi di akhir-akhir tadi sedikit sudah ditutup, tetapi dilanjutkan lagi nggih Bu Sri Martini. Masih Oh iya, mohon maaf Pak. Oh iya, tadi Ada yang belum dilakukan. Oh iya, ada yang membuat belum. komitmen untuk pertemuan berikutnya. Oh nggih, tadi ada sedikit yang agak terlewat nggih. Alhamdulillah tadi tidak sampai terlewat dan bisa disampaikan. Semua sudah berjalan dengan baik, cuma tadi sedikit saja itu saja. Kemudian tadi untuk alur tirtanya juga sudah dilaksanakan dengan baik, sudah ada tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah ada di dalam percakapan tadi. Kemudian saya ingin bertanya Bu Sri Martini terkait tadi sudah di awal tadi sudah saya tanyakan tujuan yang ingin dilaksanakan. Kira-kira Bu Sri Martini dari ketiga tujuan yang ingin Bu Sri Martini tadi sampaikan, apakah semuanya itu sudah ada di dalam percakapan tadi ya Bu? Sudah tercapai belum Bu tujuannya?
Alhamdulillah, menurut saya itu sudah, Pak. Sudah ya Jadi Bu? saya itu yang pertama memberikan semua waktu saya untuk Ibu Eti yang pertama. Jadi Iya, kehadiran bidan penuh penuh, itu iya. sudah saya usahakan. Iya. Kemudian yang mendengarkan aktif itu dari pertama sampai terakhir, hanya pada akhir-akhir tadi karena ada sesuatu, Pak. Nggih. Kemudian yang ketiga itu meringkas atau merangkum itu juga mengenai langkah apa saja yang diambil oleh Ibu Eti. Iya. Gitu, Pak. Itu adalah pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu. Nah, itu sudah muncul ya. Semua sudah baik Bu. Untuk prakteknya cuma sedikit saja, tetapi itu tidak menjadikan permasalahan yang besar seperti itu. Nah, dari saya cukup sekian. Apabila apa yang saya sampaikan sebagai pengamat tidak ada yang tidak enak, ada ya kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita stop dulu Ya, nopo Pak. lanjut Bu? Ya, selamat sore Bapak Ibu. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bagaimana kabar? Alhamdulillah kabarnya baik Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah. Untuk sesi kali ini kita akan mengadakan proses coaching di mana Ibu Eti ini sebagai coachnya dan Bapak Afif sebagai coachnya. Tetapi sebelum proses observasi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan kepada Ibu Eti sebagai coachnya. Yang pertama ini Ibu Eti, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Ibu Eti itu kira-kira apa Ibu Eti? Kompetensi coaching yang mau saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga saya akan mendengarkan secara aktif pada coach yang mau memberikan permasalahannya ke saya, Mbak Bu Martini. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, ini bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu ingin diobservasi oleh Ibu Eti? Kompetensi yang mau saya gali adalah bobot pertanyaan yang nanti akan memancing dari coach itu untuk mengungkapkan tujuan dari permasalahan dia, terus kemudian saya memberikan beberapa pemancing supaya dia punya tanggung jawab dalam menentukan keputusannya sendiri, Bu. Gitu. Ya, untuk yang ketiganya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang digunakan. Indikatornya apa saja itu? Di mana saya nanti akan indikatornya ya saya akan melihat coaching itu gimana dia mau terbuka sama saya untuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan yang berbobot tersebut, dan dia mau full total gitu loh. Dalam arti saya juga akan kehadiran saya penuh, mendengarkan dia juga dengan secara aktif sehingga dia bisa merasa nyaman, merasa terbantu dengan apa yang nanti akan saya berikan pada coach tersebut, Bu. Terima kasih. Untuk berikutnya, silahkan Ibu Eti mengadakan percakapan coaching dengan Bapak Afif. Silahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Afif. Selamat siang Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak Afif, saya kan lama nggak ngobrol sama jenengan. Nggih, Bu. Kira-kira eh, ada waktu ndak ini Pak Afif ini? Ada, Maksudnya Bu. untuk kita Nggih. ngobrol bareng. Alhamdulillah waktu Heeh, saya sedang luang ini, Bu. Nggih, ada. oke. Untuk Saya itu nggih. begini Pak, saya itu sudah beberapa hari ini saya melihat Pak Afif kok terlihat murung gitu loh. Di perpustakaan juga murung, di ruang guru juga murung. Sebenarnya kalau boleh tahu ya Pak, adakah yang sedang Pak Afif pikirkan? Iya, Bu. Ini memang benar, Bu. Ini saya sedang tidak enak hati, sedang eh, merasa kesulitan, Bu. Punya sedikit permasalahan secara pribadi, Bu, ini saya sebenarnya. Oh begitu. Nggih, Bu. Pak Afif, kan kita itu kan sudah seperti keluarga sendiri ya. Nggih. Kita sudah lama jadi rekan kerja gitu. Nggih. Eh, Pak Afif bisa nggak bercerita sama saya? Saya janji nggak cerita ke orang lain loh Pak. Iya, Bu, bisa, Bu. Jadi seperti ini, Bu. Semoga nanti saya bisa ngomong sama ibu nanti bisa lega dan mungkin nanti saya bisa mencari solusi dengan permasalahan saya ya, Bu. Jadi seperti ini, Bu. Saya itu kan guru agama ya, Bu. Guru pendidikan Iya. agama Islam, dan biasanya untuk guru agama itu tugas dan tanggung jawabnya itu cukup besar juga ternyata daripada guru yang lain, Bu. Seperti misalkan kalau ada pengajian seperti itu, nggih, mau nggak mau siap untuk jadi pengisi, kemudian menjadi imam sholat, kemudian isi khutbah dan sebagainya. Itu ternyata kompetensinya yang harus ada untuk diri saya itu ternyata banyak sekali, Bu. Nah, saya merasa, Bu, kompetensi untuk menjadi guru agama saya itu masih belum maksimal, Bu. Masih belum eh, percaya diri saya belum muncul karena kemampuan saya itu menurut saya itu masih terbatas, Bu, untuk menjadi guru agama seperti itu, Bu. Jadi saya itu apalagi besok itu kan kita mau memasuki bulan Ramadan, biasanya kegiatan keagamaan itu tambah besar, tambah banyak, dan itu melibatkan pasti ujung tombaknya adalah guru agama seperti itu. Oh begitu ya Pak. Iya. Lah kok Bapak bisa tahu kalau kemampuan Bapak terbatas? Ya, Kan Bapak belum mengujinya. iya. Walaupun saya itu saya bisa merasakan sendiri, Bu, melihat teman-teman saya sama guru PAI, dan mungkin mungkin ada teman yang mungkin lebih kemampuan yang lebih guru yang lain, tetapi memang dia dasarnya agamanya kuat, sudah mondok dulunya. Nah, itu saya itu merasa ya kemampuan saya itu di bawah mereka, dan eh, saya itu masih tertinggal jauh, Bu. Masih terbatas seperti itu. Oh begitu. Lah Oke. terus kira-kira eh, Bapak itu ada itu nggak niatan tertentu untuk eh, menambah pengetahuan Bapak tersebut? Saya itu punya, Bu. Nah, kadangkala itu semangatnya itu yang naik turun ini. Kalau sedang naik, ya belajar terus. Tetapi kalau sedang turun, ya diam saja, Bu. Seperti saya sebelumnya pernah, ya, dengan cara meningkatkan pengetahuan dengan cara belajar terus, banyak membaca, itu salah satunya. Kemudian saya juga biasanya dulu sebelumnya ya, Bu, sebelum ini kan sudah saya agak macet ini. Sebelumnya itu saya sering mengikuti kajian-kajian yang ada di tempat saya setiap hari Jumat malam. Nah, sekarang malah sudah jarang ikut saya, Bu. Itu sebenarnya bisa meningkatkan kemampuan saya, Bu, dan meningkatkan pengetahuan saya sebagai guru agama seperti itu. Wah itu bagus loh Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus loh menurut saya. Sudah belajar untuk itu harus semangat lagi Pak. Jadi Bapak harus semangat lagi. Terus kemudian melakukan tadi untuk belajar tadi. Untuk mengembangkan potensi Bapak tadi sudah bagus loh. Kenapa nggak dicoba lagi Pak dengan semangat yang baru Pak?
Iya Bu, ini eh, saya juga punya niatan karena saya sudah merasa emang harus ditingkatkan kemampuannya, ingin saya aktifkan lagi Bu, mengikuti kajian-kajian, eh, memperbanyak ilmu agama, lebih lebih sering membaca. Nah itu saya pengen mengawalinya lagi Bu. Ya, Oke. kira-kira kapan Bapak mulai mau mengawali itu semua? Secepatnya Bu, kalau bisa nanti malam bisa Bu. Mungkin dengan cara membaca buku-buku ataupun kitab Riyadhus Shalihin misalkan, nah, seperti itu Bu. Mungkin seperti itu untuk menambah wawasan saya Bu. Dan keterampilan saya mungkin dalam membaca Al-Quran juga pengen saya tingkatkan Bu, seperti itu. Hmm, bagus itu Pak. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Secepatnya itu Bapak lakukan. Iya Bu, iya siap Bu, nanti akan saya kabari Bu. Iya, ya. Tetap semangat ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Jangan patah semangat. Bapak itu harus berbangga terus. Ya, Sekarang gimana perasaan Bapak sekarang? alhamdulillah setelah saya mengungkapkan permasalahan saya kepada ibu, ini jadi lebih lega Bu, jadi tambah semangat. Sebelumnya banyak permasalahan yang saya rasakan sekarang sudah sedikit terurai, seperti benang yang sebelumnya ruwet sekarang sudah lebih enak dengan adanya saya bertemu ibu di sore hari ini. Alhamdulillah ya Pak. Al Dari pembicaraan kita ternyata Bapak menjadi lebih semangat lagi untuk mengikuti kajian. Saya tunggu loh Pak. Iya Bu. Pokoknya kabar baiknya saya tunggu terus loh Pak. Iya Bu, insya Allah besok pas waktu kajian misalkan saya berangkat nanti saya kabari Bu. Kalau enggak, nah saya kabari Bu. Silahkan nanti Ibu bisa mendorong saya, mengojok-ngojoki saya untuk aktif lagi dalam kajian Ibu. Kalau saya rasa males datang, silahkan boleh Ibu mengingatkan saya lagi, oke? Pasti Pak. Yeah. Pasti saya ingatkan Bapak. Pokoknya tunggu depan ya Pak ya. Kita Nggih, Bu. ngobrol lagi, kita sambung lagi. Sekarang saya mau permisi dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih ya Bu. Nggih, sudah dibantu. Terima kasih Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang Bu. Mari. Nggih. Terima kasih kepada Ibu Eti dan juga Bapak Alif yang sudah melaksanakan kajian. Dari percakapan tersebut ini saya mengamati ini betul milik bebas, jadi buku ada tujuan, juga identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Tadi Bu Eti itu belum menanyakan mengenai kompetensi lagi yang dikembangkan hanya sedikit saja. Kemudian untuk yang berikutnya ini ada pertanyaan dari praobservasi tadi ya Ibu Eti. Ini kompetensi tadi ya yang belum dikembangkan itu apakah sudah dilaksanakan semuanya Bu Eti? Ya. Tadi yang dikembangkan itu ada 3 jadi memberikan pertanyaan yang dari 3 pertanyaan tersebut itu sudah dilaksanakan apa belum dari kompetensi tadi? Terus tadi loh Bu, dari kompetensi dari perkembangan itu tadi kan ada 2 itu sudah dilaksanakan semua. Apakah sudah dilaksanakan ke semuanya? Ada beberapa sih saya nggak tanya tadi semangat Pak Afif itu kok berkurang itu karena apa gitu. Saya belum menggali.
membuat dia tidak bersemangat itu apa gitu loh. Jadi kurang gitu Mbak. Ya mungkin besok yang ini bisa diulang lagi Pak. Karena ini sudah ada Maret, nggak fokus. Itu begini, kita pertemuan kali ini itu sangat bermanfaat ya bagi Bu Eti dan juga Pak Afif. Saya sebagai observer itu mohon maaf jika ada salah dan kilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita hari ini akan melakukan coaching di putaran kita yang ketiga ya. Di sini nanti di putaran ketiga Pak Muhammad Afif selaku coach, kemudian Ibu Sri Martini selaku coach, dan saya sendiri Edi Prasetyo sebagai observer atau pengamat. Namun sebelum kita melakukan coaching, saya mau bertanya terlebih dahulu observer kepada Bapak Muhammad Afif yang hari ini bertugas coach, yaitu tentang yang pertama bagaimana kompetisi yang akan ingin dikembangkan Pak Afif sebagai coach pada Bu. Ya, terima kasih Ibu Eti atas pertanyaannya. Hari ini saya akan meningkatkan keterampilan coach, yaitu yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua adalah pendengar aktif. Jadi nanti menjadi pendengar yang baik, yang mendengarkan keluh kesah coach. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi bisa membantu coach dalam menghadapi permasalahannya ataupun bisa meningkatkan skill dan kemampuannya. Seperti itu Bu Eti. Kedua, yang kompetisi mana secara spesifik yang akan diobservasi oleh Pak Afif? Yang spesifik yang pengen saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu adalah kompetensi yang mungkin yang paling susah, yang harus kita pelajari, karena tidak hanya mengajukan pertanyaan yang sekedar saja, tetapi kita harus mengetahui betul-betul permasalahannya, dan yang itu langsung timbul dari dalam diri coach. Jadi seperti itu Bu. Jadi kita harus tahu betul permasalahannya, kita masuk, baru kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kasusnya. Seperti itu Bu Eti. Oke, iya. Dan kemudian yang terakhir Pak, sebelum ke coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Afif sendiri bagaimana nanti? Ya, praktek coaching bisa dikatakan berhasil Bu, apabila yang pertama adalah si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Jadi lewat pertanyaan yang berbobot tadi, coach bisa menemukan solusi yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk mengatasi permasalahan, ataupun dia bisa meningkatkan kemampuannya. Seperti itu Bu. Oke. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu, monggo saya persilakan untuk melakukan coaching di putaran ketiga. Ya. Monggo Pak dan Ya. Bu Marni, silakan. Ya, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Martini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak Afif.
Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bu Martini? Alhamdulillah Pak, agak baik ini. Iya, Gimana teman Bapak? agak baik ya. Bu Sri Martini, tahu tidak kenapa Bu Sri Martini ini Pak Afif panggil di ruangan saya? Maaf saya belum tahu itu Pak. Oh, belum tahu ya. Oke, Bu Sri Martini. Jadi begini Bu Sri Martini, saya selaku pimpinan ini melihat Bu Sri Martini ini sepertinya akhir-akhir ini mengalami kegelisahan, mengalami kebingungan, terlihat seperti memikirkan sesuatu. Apakah ada permasalahan yang sedang Ibu Sri Martini hadapi, maupun di sekolah maupun di rumah? Apakah ada masalah yang menimpa Bu Sri Martini? Iya Pak, sebenarnya ada masalah, tapi saya ingin mengungkapkan itu merasa bingung mau mengungkapkan kepada siapa Pak. Ini mengenai masalah sekolah Pak. Ya, Bu Sri Martini, mohon maaf ini suaranya ini sedikit kabur. Mungkin apakah karena kipas angin ya? Nggih. Nggih. Jadi permasalahannya atau tantangannya itu ada di sekolah ya Bu. Oke. Kalau boleh tahu ya Bu, kalau boleh tahu ini berkenan nggak Ibu untuk menceritakan permasalahannya kepada saya? Ini saya tidak memaksa Ibu, cuma berkenan tidak itu untuk. Berkenan Pak. Oh iya iya iya. Apa Bu permasalahannya kalau boleh saya tahu? Karena ini kaitannya dengan sekolah, jadi saya bersedia untuk menyampaikan kepada Bapak. Jadi di sini saya mengalami masalah itu dalam pemilihan strategi pembelajaran, Pak. Saya mau menerapkan strategi yang mana itu mengalami kesulitan karena di sini muridnya yang beragam, juga materinya itu juga terlalu banyak, Pak. Sedangkan untuk jam pembelajaran IPS itu 1 minggu hanya 4 jam pelajaran, Pak. Ya ya ya. Jadi Bu Sri Martini ini mengalami kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat untuk murid-muridnya ya Bu. Iya Pak. Strategi menurut Ibu, strategi yang tepat itu seperti apa sih gitu loh? Bisa dikatakan tepat gitu. Kalau menurut saya itu strategi itu bisa membuat siswa itu belajar secara aktif, kemudian mereka paham, kemudian nanti jika ada penilaian itu mereka mendapatkan nilai yang bagus gitu Pak. Ya. Jadi Bu Sri Martini pengen memilih strategi yang tepat, yang strategi tersebut itu bisa untuk meningkatkan prestasi anak ya Bu. Bisa anak-anak bisa paham dan mendapatkan nilai yang baik seperti itu ya Bu. Sesuai dengan anak-anak seperti itu. Oke, Bu Sri Martini itu adalah yang ingin Bu Sri Martini selesaikan gitu. Oke Bu Sri Martini, pada tahap sekarang ini saya ingin tahu Bu Sri Martini dari skala 1 sampai 10, kebingungan Bu Sri Martini ini dalam menghadapi atau memilih strategi yang tepat itu berada di posisi mana Bu? Antara 1 sampai 10. Saya berada pada posisi 5 Pak. Oh ya, 5 ya. Berada di posisi 5. Kemudian Bu Sri Martini pengen setelah kita ketemu ini pengen meningkatkan dalam memilih metode nanti, ingin meningkatkan kompetensi di level yang keberapa Bu? Antara 1 sampai 10. Harapannya itu saya bisa mencapai level 7 Pak. Iya, mencapai level 7 ya, cukup bagus Bu. Iya. Kemudian Bu, dari permasalahan Bu Sri Martini tadi, adakah gambaran di benak Bu Sri Martini untuk yang sudah mungkin terpikirkan, terbesit untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut Bu? Ada tidak Bu? Yang sudah ada gambaran?
Sebenarnya ada Pak, tapi belum dilakukan Pak. Yang Bu? pertama ini saya akan meningkatkan pemahaman saya terhadap bermacam-macam strategi pembelajaran. Jadi nanti saya bisa baca-baca buku atau bisa browsing-browsing di internet gitu Pak. Jadi pertama tadi Bu Sri Martini ingin membaca buku-buku terkait tentang strategi dan metode pembelajaran ya Bu. Punya bukunya Bu? Sudah punya bukunya? Sudah Pak, Oke. hanya belum dibaca. Oke, sudah punya bukunya, cuma belum dibaca. Dan tadi mau mencari referensi di internet juga ya Bu? Iya, mencoba Pak. Berarti belum dilaksanakan ya Bu? Sudah. Belum. Oke, sudah tahu cara mengatasinya, cuma belum dilakukan. Kemudian Bu, adakah mungkin strategi yang lain Bu, ataupun solusi yang lain Bu terkait permasalahan Solusi, Ibu? Okay. Solusi yang lain ini yang kedua itu saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru yang mapelnya sama Pak, karena di sekolah ini kan bisa menghadapi murid yang sama, mungkin bisa memberikan solusi Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu saya akan mengikuti pelatihan yang bisa meningkatkan bagaimana memilih strategi pembelajaran yang tepat bagi siswa-siswa yang utama Pak. Ya, jadi Bu Sri Martini juga ternyata sudah ada gambaran yang lain ya, sudah ada solusi yang lain yang bisa menjadikan opsi yang tadi, yaitu tanya sama rekan sejawat ya Bu, yang sama-sama mata pelajarannya dengan siswa yang dihadapi sama, kemungkinan nanti untuk strategi tersebut juga bisa efektif dilakukan ya Bu, seperti itu bagus. Kemudian Bu, kira-kira ya Bu, dalam Ibu itu nanti dalam menghadapi ataupun mencari strategi yang terbaik itu nanti, apakah Ibu nanti itu punya ukuran? Misalkan strategi tersebut itu sudah dilaksanakan, apakah Ibu punya ukuran apabila strategi tersebut itu sudah baik dilakukan di kelas Ibu? Apakah tolak ukurnya Bu apabila itu sudah bagus? Tolak ukurnya ya jika siswa itu mengikuti pembelajaran dengan tertib Pak. Jadi nggak ada siswa yang keluar masuk, kemudian nanti mereka itu berpartisipasi aktif dalam memberikan, misalnya jika ditanya itu dia memberikan jawaban yang bagus, jika dikasih soal dia mengikuti menjawab dengan baik, kemudian juga ada soal pas-pasnya itu dia bisa mengerjakan dengan baik Pak. Nilainya mendapatkan nilai yang bagus gitu. Iya, oh ternyata bisa dilihat dengan keaktifan siswa ya Bu, kemudian dilihat dari tugas-tugasnya, kemudian ulangannya mendapat nilai yang bagus, itu adalah indikatornya gitu. Apabila strategi tersebut itu sukses dilaksanakan ya Bu, terbaik itu ya Bu. Iya, kira-kira Bu, pertanyaan selanjutnya, Ibu Sri Martini sudah punya gambaran rencana yang akan dilaksanakan, kira-kira Bu, kapan ini bisa dilaksanakan Bu? Tadi kan belum, Bu Sri Martini belum mulai untuk membaca bukunya, belum mulai untuk melihat di internet strategi-strateginya, kira-kira kapan mau dilaksanakan ini Bu? Dimulai? Kalau bisa secepatnya Pak. Jadi nanti saya baca-baca buku, kemudian browsing-browsing, kemudian tanya Bapak Ibu guru, nanti segera dilaksanakan pembelajaran itu kalau bisa ya minggu depan gitu Pak. Jadi secepatnya ya Bu. Secepatnya. Ya, secepatnya bisa dilakukan mungkin ya. Tadi kalau bisa sekarang atau besok, kapan lagi ya Bu, untuk memulai seperti itu, menyicil, membaca, mencari strategi, kemudian bisa dilaksanakan tadi minggu depan ya Bu, tadi ya Bu.
Iya, Iya, baik, bagus gitu, Bu. Hmm, kira-kira Bu, ya. dalam Ibu tadi mencari strategi yang tepat tadi, adakah kesulitan, gangguan-gangguan seperti itu? Gangguan. Ada kesulitan tidak dalam mencari strategi tadi? Masalah waktu, Pak. Karena Oh, nanti saya baca buku itu ya perlu waktu, tanya bapak ibu guru yang lain mungkin kadang ya dijawab apa enggak gitu, Pak. ya. Kemudian untuk pelatihan itu juga kadang-kadang waktunya itu tidak tentu, Pak. Jadi harus cari informasi yang up to date gitu, Pak. Oh iya. Jadi kesulitannya tadi kira-kira mungkin Bu Sri Martin tadi masalah waktu nggih. Dari segi waktunya itu kira-kira bisa atau tidak seperti itu nggih, Bu. Iya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut Bu, kira-kira apa yang akan Ibu Sri Martini lakukan untuk mengatasi waktu tadi, masalah waktu tadi? Saya bisa mencari bantuan, Pak. Bantuan nggih. Iya. Bantuan dari Dari teman terdekat saya, Pak. iya iya, dari teman terdekat Ibu Sri Martini. Iya iya, bagus Bu Sri Martini. eh ini kita masuk ke sesi yang terakhir Bu Sri Martini. Kemudian Bu Sri Martini, kira-kira setelah Ibu nanti sudah bisa memilih strategi metode yang tepat dalam pembelajaran, kira-kira komitmen ke depan Bu itu apa Bu yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk pembelajaran Ibu ke depan, ataupun untuk rekan-rekan Ibu ke depan, ataupun di lingkup kerja Ibu Sri Martini, kira-kira adakah komitmen setelah Ibu Sri Martini mampu untuk mencari atau memilih metode yang tepat Bu? Yang pertama saya akan melaksanakan pembelajaran itu setiap kali pembelajaran, Pak. Jadi kalau misalnya sudah berhasil sesuai dengan karakteristik siswa dan juga materi yang banyak itu nanti akan saya terapkan untuk kedepannya. Kemudian yang kedua itu mungkin saya bisa berbagi dengan bapak ibu guru yang lain karena ini siswanya juga sama gitu, Pak. Ya. Yeah. Ya bagus Bu, nanti bisa berbagi nggih Bu sama rekan sejawat untuk memajukan sekolah kita. Biar nanti guru-guru yang ada di sini semuanya bisa mencapai ataupun bisa memilih strategi metode yang tepat untuk murid-murid kita ya Bu. Agar nanti murid-murid kita bisa meningkatkan prestasi kita jadi sekolah yang maju, tidak kalah walaupun sekolah kita berada di pinggiran, kita tidak kalah bersaing untuk mereka yang ada di perkotaan. Seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira Bu, Ibu Sri Martini, setelah kita kira besok kita bisa ketemu lagi kapan Bu untuk melihat Ibu Sri Martini bisa atau belumnya? Minggu depan setelah pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Jadi nanti pembelajaran itu hasilnya seperti apa, kemudian setelah pembelajaran itu akan segera mengadakan pertemuan dengan Bapak lagi gitu, Pak. Oh iya, saya tunggu ya Bu. Setelah besok Ibu mempresentasikan ataupun memilih metode yang sudah dipraktikkan di kelas, besok silakan Ibu boleh bertemu saya lagi menceritakan hasilnya, apakah sudah sesuai apa belum terkait dengan indikator Ibu tadi ya. Ya, Oke, Pak. saya tunggu. Gimana Bu Sri Martini, setelah tadi sebelumnya Bu Sri Martini, sebelum kita ketemu dan setelah kita melaksanakan percakapan ini, adakah perbedaan Bu? Bagaimana perasaan Bu Sri Martini? Perasaan menjadi lebih lega, Pak. Jadi tadi itu saya merasa bingung bagaimana cara memilih strategi yang tepat, tetapi dengan adanya bantuan dari Bapak itu kemudian saya bisa memilih langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi, Pak. Iya,
semoga bisa bermanfaat ya Bu. Tetap semangat Bu Sri Martini. Pasti Bu Sri Martini bisa untuk mengatasinya dan nanti bisa menyebarkan ilmunya kepada rekan-rekan yang lain. Dan saya harap Bu Sri Martini mau untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman yang lain agar nanti sekolah kita menjadi tambah maju seperti itu ya Bu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf Bu Sri Martini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri Martini. Bu Sri Martini boleh untuk kembali ke kelasnya untuk bertemu dengan murid-murid lagi ya Bu. Terima kasih, mohon pamit Pak. Ya, sama-sama Bu. Nggih. Sampun Bu. Bu Eti. Demikian coaching dilakukan oleh Pak Muhammad Afif dan Ibu Sri Martini selaku coachingnya. Saya di sini akan coaching hari ini, yaitu kalau saya lihat dari percakapan antara Pak Afif dan Bu Sri Martini ini sudah cukup baik, sudah berjalan lancar, alur ceritanya juga sudah ada gitu, tersusun dengan baik dan komitnya sudah terjalin juga. Tadi Bu Martini yang awalnya masuk di ruang kepala agak tidak tahu gitu, terus akhirnya bisa lebih dekat dengan kepala sekolah yang menanyai tersebut. Terus kemudian pertanyaan dari Pak Afif telah gugup, sudah bertanya secara kreatif dan sudah mengoptimalkan potensinya ya Pak Afif. Jadi kemudian di waktu melakukan penanyaan terhadap Koji, indikator pengembangannya sudah dilakukan oleh Pak Afif, sudah ada penggalian aksinya juga, tujuannya sudah digali juga. Terus kemudian tadi saya lihat juga sudah komitmen ke depan yang mau akan dilakukan oleh Puji itu sudah ada. Jadi sudah bagus, sudah dilakukan semuanya. Kemudian pada saat terjadinya coaching sudah fokus pada area yang perlu dikembangkan, jadi tidak melenceng ke tujuan. Gitu Pak. Mungkin dari Pak Apep ada yang mau ditanyakan selaku coach pada hari. Iya Bu, mungkin iya, mungkin tadi kita melakukan 2 kali ya Bu, 2 kali rekaman, karena rekaman tadi yang pertama tadi ternyata tidak ada suaranya, kita harus mengulang lagi. Mungkin saya tadi itu merasa mungkin untuk konsentrasi itu menurun Bu, jadi saya itu yang mungkin masih ada di benak-benak saya yang pengen saya keluarkan tetapi tidak keluar itu ya ada, yaitu itu adalah dari saya Bu. Mungkin Bu Eti bisa mungkin punya wajar Pak, nggak apa-apa. Iya, wajar nggak apa-apa Pak, karena tadi kan juga kendala ya di luar dari kesengajaan kita itu. Kalau akhirnya mengurangi mood untuk bertanya atau keinginannya jadi yang mau ditanyakan apa tadi jadi hilang konsentrasi, itu dalam batas wajar. Tapi ini tadi sudah berjalan bagus Pak, alur ceritanya sudah lancar untuk dilakukan gitu. Oh iya. Gitu ya Pak. Iya. Jadi tetap semangat. Iya. Namanya juga di luar kehendak kita itu tadi, Iya. tidak disengaja. Kemudian untuk Bu Martini sebagai coach hari ini, gimana perasaan Ibu? Mungkin dari coach itu masih ada sesuatu yang kurang digali dari beberapa unek-unek atau permasalahan yang Ibu Sri Martini harapkan sampai gitu. Saya merasa sudah
di apa ya, di pertanyaan yang bisa membuat saya itu mengambil langkah, Bu. Jadi saya sudah merasa habis memiliki Iya, kompetensi yang begitu. iya. Iya. Berarti sudah semua yang apa ingin digali dari Pak Afif, Mbak ini sudah merasa tergali semuanya, sudah merasa mengeluarkan unek-unek atau permasalahannya Bu Martini semua ya tadi ya, Sudah sudah teratasi gitu loh. sampun. Ya sudah, ya berarti sudah berjalan dengan baik dan mungkin sekian dulu ya putaran kita yang ketiga ini. Saya akhiri, bila ada salah kata saya dalam pengamatan maupun sikap, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, pasti pengamatannya juga masih memiliki keterbatasan. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nggih. Saya stop nggih, Bu.